Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu? Oh, jadi gini Pak, Iya, apa? saya sebenarnya sudah nggak betah lagi di sekolah ini. Kenapa itu? Kau boleh tahu? Kita ceritakan dong, cerita. Eh, Awalnya gini Pak, Ya, kenapa? saya terkena bully dari saya itu korban bullying karena saya sering diejek. Iya. Nggak cuma diejek doang aja, tapi sering pukul sama ditendang juga gitu. Astagfirullahaladzim. Ya terus cerita. Nah, terus saya tuh nggak pengen masuk sekolah Pak, jadi agak trauma gitu. Ya Allah, saya ikut prihatin. Kamu sudah berapa lama kalau mengalami pembulian ini? Sudah beberapa bulan yang lalu Pak. Jadi kamu diam aja nih? Iya, saya. Diam. Capek terus, sering kepikiran terus, gak mau gimana, gak mau ke sekolah gitu? Iya Pak, saya. Rasanya pengen pindah ke sekolah gitu ya? Ya, saya pengen pindah sekolah. Gitu. Dari Jadi teman, terus gitu. apa yang kamu alami itu termasuk perundungan loh, itu nggak boleh dibiarkan Mas Reza. Jadi kamu tuh harus berani kalau datang dan cerita ke saya, itu langkah yang pertama yang penting supaya yang ada di dalam hatimu tuh tercerahkan gitu. Jadi kamu kalau misalnya itu pengen lapor kemanapun tuh kamu takut gitu? Iya. Takut. Oh, jadi berani ke saya aja. Sebenarnya tuh saya niatnya mau melapor ke Bapak, tapi takutnya yang pelaku pembulian tuh maunya diancam gitu Pak. Kalau mau dilaporkan. Saya paham. Jadi saya memberanikan diri melaporkan gitu. Saya paham kok. Kamu nggak sendiri kok. Kamu harus berani pokoknya. Saya bisa bantu tanpa nyebut namamu dulu. Jadi saya bisa koordinasi ke wali kelas saya dulu untuk ngawasi situasinya. Jadi yang penting kamu harus merasa nyaman. Jadi kamu pokoknya nanti saya koordinasi dulu deh ke wali kelasnya deh nanti. Pokoknya kamu aman aja deh nanti. Oke? Siap Pak. Oke, saya setuju. Jadi ini jadi saya punya solusi untuk kamu nanti biar bentar. Apa solusinya Pak? Oke. Yang pertamanya Mas Reza, gini, solusinya kalau misalnya kamu sering dibully, kamu harus bangun rasa percaya diri Mas Reza. Jadi kayak misalnya ini, kenali kelebihanmu, terus fokus apa yang kamu suka, misalnya dari bakat kah, misalnya bakatmu apa Mas Reza? Kalau bakat saya tuh main bulu tangkis gitu. Oke, bagus. Nah, teruskan bakatmu. Percaya diri pokoknya. Suatu saat nanti anak-anak bakal datang ke kamu, nanti pasti kayak gini. Waduh, Mas Reza, gila banget, pinter banget main bulu tangkis, boleh dong minta tutornya. Nah, gitu nanti kan pasti banyak tuh teman-temannya kayak gitu. Oke. Terus pokoknya nanti kalau misalnya kamu dibully, pokoknya si pembuli ini ngomong yang nggak pantas lah, hadapi yang kata-katanya yang nggak nyaman bagi kamu. Terus kamu balas atau diam aja pokoknya deh, paling aman diam aja, gak usah pokoknya kamu jangan masukin hati ke kata-kata yang dari orang yang membuli itu pokoknya deh. Oke, terus bangun lingkungan yang mendukung. Jadi kamu kalau misalnya cari teman yang selain yang itu yang nyaman, rasa kamu yang paling bagimu nyaman gitu loh. Jadi kayak misalnya cari teman tuh yang vibesnya positif gitu, terus cari cerita orang yang mudah yang dapat dipercaya gitu. Terus kalau bisa kamu gabung ke komunitas hobi. Nah, karena kalau misalnya kamu gabung ke komunitas hobi itu biasanya banyak orang-orang yang bisa mempercayai kamu. Misalnya kamu tadi kan suka bulu tangkis. Nah, kamu nanti ikut ke komunitas orang yang suka main bulu tangkis gitu. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya sudah ikut ke komunitas itu, kamu bisa tuh cerita-cerita tuh hal yang kamu alami. Tapi kalau setiap orang-orang itu yang kamu gabung di komunitas, cari orang yang kamu yang bisa dapat dipercaya gitu ya. Oke. Terus bangun mental kamu, mental tahan banting. Oke. Jadi misalnya kamu
yang mereka katakan nih, misalnya kamu nih apa di kelas sering dibully ini, kamu sering dituduh atau apa, nah kamu katakan yang apa yang kamu sebenarnya yang kamu lakuin itu, oke? Oke, itu mungkin dari solusi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jadi gini Pak, Ya. sebenarnya kalau nyari teman itu Apa? ya. Gak semudah itu Pak. Saya tuh nyari teman yang baik, cuma agak susah Pak. Saya mau kenalan, cuma kayak kadang dikacangin Pak. Oh gitu ya. Jadi saya susah dapat teman baik kayak gitu. Iya. Makanya saya introvert gitu. Oke. Bentar ya nak. Jadi langkah yang kamu lakukan itu ini. Jadi kamu yang langkah pertama itu kamu nggak perlu banyak teman deh. Pokoknya misalnya teman aja deh cukup. Misalnya teman yang dapat dipercaya gitu yang tadi saya bilang tuh. Jadi kamu tuh harus amati orang-orang yang bisa dapat dipercaya. Misalnya orang yang menurut kamu tuh ini orangnya netral atau enggak baik banget lah pokoknya menurut kamu, terus gak usah langsung aja ngobrol dalam-dalam. Jadi kayak hal-hal kecil dulu yang ya basa-basi dulu lah pokoknya. Misalnya ini contohnya ya, orang yang netral nih pokoknya ini yang saya sebutkan tadi itu, misalnya tugas kamu sudah kerjain belum? Terus contohnya lagi hal kecil-kecil lain tuh kayak kamu suka lagu apa, kamu suka film apa. Nah itu interaksi kecil, pokoknya interaksi kecil dulu, mungkin kayak bangun interaksi lah ini. Terus yang dari awal tuh kamu harus bangun diri sendiri kamu dulu, apalagi terlebih untuk mental kamu yang sedang down ya. Jadi kamu misalnya kayak kamu harus jaga penampilan kayak biar orang lain itu orang rasa nyaman sama kamu gitu loh. Oke. Jadi kalau kesepian tuh kamu tuh nggak salah banget. Jadi kalau rasa sepi itu valid banget, tapi jangan biarin rasa sepi itu terlalu difokuskan gitu loh. Jadi banyak orang-orang kelihatan baik itu tapi sebenarnya juga kesepian dan nunggu ada yang nyapa duluan. Jadi yang terpenting itu ya kamu dulu yang kamu mulai gitu. Jadi kamu harus yang mulai dulu. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, makasih banyak berbagi. Mungkin sampai sini aja ya. Iya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya nak. Ya Pak. Oke.